Bismillah, Assalamualaikum anak soleh solehah. Bagaimana kabar ta? Semoga kalian tetap sehat selalu ya nak. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu berdoa, beribadah, dan membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang simetri lipat dan simetri putar dari beberapa bangun datar. Apa itu simetri lipat? Simetri lipat adalah suatu keadaan geometri bangun datar. Bila dilipat menurut suatu garis tertentu, bangun tersebut akan saling menutup dengan tepat. Garis yang merupakan lipatan atau menjadi cermin disebut sumbu simetri. Simetri lipat disebut juga simetri balik, simetri garis, simetri sumbu, atau simetri cermin. Banyaknya simetri lipat pada bangun datar dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, anak soleh-solehah, untuk lebih memahami, mari kita lihat video berikut ini tentang cara mencari jumlah simetri lipat pada bangun datar. Bangun yang pertama adalah bangun persegi panjang. Mari kita lihat, persegi panjang mempunyai berapa simetri lipat? 1, 2. Persegi panjang mempunyai 2 simetri lipat. Hasil dari lipatan ini akan saya buat garis putus-putus. Garis putus-putus ini adalah garis simetri, di mana adalah hasil dari lipatan dari persegi panjang. Bangun yang kedua yaitu persegi. Coba kita lihat, persegi mempunyai berapa simetri lipat? 1, 2, 3, 4. Persegi mempunyai 4 simetri lipat. Bangun yang ketiga adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki berapa simetri lipat? Coba kita lihat. 1. Tidak bisa. Jadi, segitiga sama kaki mempunyai 1 simetri lipat. Nah, anak soleh, itu tadi tentang simetri lipat. Sekarang, Ustazah lanjutkan materi tentang simetri putar yang dimiliki oleh berbagai macam bangun datar. Nah, anak soleh, ada yang tahu simetri putar? Simetri putar adalah suatu keadaan bangun geometri. Bagaimana ia dapat menempati bingkainya dengan cara diputar, dengan pemutaran mulai dari 0 putaran sampai kurang dari 1 putaran. Setiap bangun geometri mempunyai paling sedikit 1 simetri putar.
karena setiap bangun geometri dapat menempati bingkainya dengan tidak diputar atau diputar dengan simetri 0. Pada saat memutar, kita harus melibatkan titik pusaran atau disebut juga pusat simetri. Pusat putaran sama dengan pusat simetri atau titik tetap atau invarian. Banyaknya simetri putar pada bangun datar dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, Nak soleh-soleha, selanjutnya kita belajar simetri putar. Untuk menentukan banyaknya jumlah simetri putar pada bangun datar dapat ditentukan dengan cara: pertama, kita menggambar bingkai pada bangun datar tersebut. Kedua, kita beri tanda A, B, C, dan D. Dalam proses memutar, kita melibatkan titik putaran, titik tetap, atau titik invarian. Seperti yang kita ketahui, simetri putar adalah suatu keadaan bangun geometri. Bagaimana ia dapat menempati bingkainya dengan cara diputar, yaitu dengan pemutaran mulai dari 0 putaran sampai kurang dari 1 putaran. Nah, Nak soleh-soleha, untuk lebih memahami, mari kita lihat video berikut ini tentang cara mencari jumlah simetri putar pada bangun datar tersebut. Sekarang kita belajar mengenai simetri putar. Untuk menentukan banyak jumlah simetri putar pada bangun datar dapat ditentukan dengan cara: pertama, kita gambar bingkai bangun datar tersebut. Yang kedua, kita beri tanda A, B, C, D. Dalam proses memutar, melibatkan titik putaran atau titik tetap atau invarian. Seperti yang telah kita ketahui, simetri putar adalah keadaan di mana bangun datar menempati bingkainya ketika diputar. Dimulai dari 0 putaran atau ketika bangun datar tidak diputar sampai kurang dari 1 putaran. Nah, sekarang mari kita lihat berapa banyaknya simetri putar pada persegi. Dimulai dari 0 putaran atau ketika bangun persegi tidak diputar. Kita hitung 1, karena setiap bangun datar minimal memiliki 1 simetri putar atau ketika ia tidak diputar. Jadi, ketika persegi tidak diputar, kita hitung simetri putar 1. Lalu kita putar, tidak menempati bingkai, kita hitung 2. Putar lagi, tidak menempati bingkai, kita putar lagi, 3, sampai kurang dari 1 putaran, kita putar lagi, 4, dan kita putar lagi akan menjadi 1 putaran, kembali ke awal atau ketika 0 putaran. Jadi, jumlah simetri putar pada bangun persegi berjumlah 4. Segitiga sama kaki, berapa jumlah simetri putarnya? Mari kita hitung bersama-sama. Dimulai dari 0 putaran. Kita hitung 1. Kita putar, tidak menempati bingkai, tidak menempati bingkai, tidak menempati bingkai. Putar lagi, tidak, dan kembali ke awal, ke titik 0 putaran. Jadi, jumlah simetri putar pada segitiga sama kaki berjumlah 1. Nah, sekarang kita lanjut lagi pelajaran kita tentang arah mata angin. Nak soleh-soleha, untuk apa sih kalian tahu arah mata angin? Arah mata angin itu digunakan untuk menemukan atau menentukan arah.
Dengan menggunakan arah mata angin, kita dapat menemukan tempat pada peta atau denah. Ada berapa arah mata angin? Nah, Nak Soleh Soleha, arah mata angin yang pertama itu adalah utara. Dia berada pada posisi atas. Kemudian yang berada di sebelah kiri adalah timur. Yang mengarah ke bawah pada peta adalah selatan. Kemudian sebelah kanan pada peta adalah arah barat. Anak soleh soleha, ini adalah arah mata angin yang utama. Selain dari keempat arah tersebut, ada arah mata angin tambahan, yaitu antara utara dan timur ada timur laut. Antara timur dan selatan ada tenggara. Kemudian selatan dan barat ada barat daya. Selanjutnya antara barat dan utara ada barat laut. Kita lanjut ya. Dengan memahami arah mata angin, kalian dapat menuliskan arah mata angin suatu tempat. Kita perhatikan gambar. Gambar pertama ada Masjid An-Nur. Kedua, ada kanal. Gambar selanjutnya ada sekolah kita SDIT Wahdah 01. Selanjutnya kuburan Cina dan gambar selanjutnya adalah ruko. Bila kita berada di Masjid An-Nur, maka sekolah SDIT Wahdah 01 berada di sebelah selatan. Ustazah ulang ya, perhatikan arah mata anginnya. Bila kita berada di Masjid An-Nur, maka sekolah SDIT Wahdah 01 berada di sebelah selatan. Ustazah beri contoh yang lain lagi ya. Bila kita berada di sekolah, maka kuburan Cina berada di sebelah timur. Bila kita berada di ruko, maka sekolah kita berada di sebelah utara. Selanjutnya, bila kita berada di sekolah, maka kanal berada di sebelah barat. Nah, demikian anak soleh-soleha materinya, mudah-mudahan dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Sekian, syukran jazakillah khair atas perhatiannya anak soleh-soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.